Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, bertemu lagi dengan saya Ferinda Feruza Salsabila dengan NIM 877983742. Saya dari Prodi PGSD UPPJJ Jember. Di sini saya akan melakukan tugas proyek video dari Matkul Filsafat Ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Oke teman-teman, sekarang mari kita bahas penjelasannya. Yang pertama yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan dengan 3 cara singkat. Adapun cara yang pertama yaitu memberi dasar keilmiahan, menjelaskan apa hakikat pendidikan atau ontologi dan bagaimana ilmu pendidikan diperoleh atau epistemologi, sehingga pendidikan tidak hanya praktis biasa tetapi berbasis pengetahuan yang terstruktur dan dapat diuji. Adapun cara yang kedua yaitu mengawasi dan memperkuat teori pendidikan, mengevaluasi asumsi dasar teori dan praktik pendidikan agar ilmu pendidikan tetap konsisten, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun cara yang ketiga yaitu menjaga nilai-nilai pendidikan, menanyakan untuk apa pendidikan atau aksiologi sehingga pendidikan tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, moral, dan tanggung jawab, serta tidak hanya tunduk pada kepentingan politik atau ekonomi. Singkatnya, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan lebih ilmiah, lebih terarah, dan lebih bernilai. Lalu sekarang kita membahas yang nomor 2 ya. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru menjadi ruang praktik yang memperkarya dan memperkuat filsafat ilmu, sehingga hubungan keduanya timbal balik. Singkatnya bisa dirangkum sebagai berikut. A. Pendidikan menghasilkan masalah nyata. Praktik pendidikan yang bermakna atau misalnya refleksi tentang kesenjangan akses, etika guru, atau perlakuan terhadap siswa, menghadirkan masalah konkret yang kemudian menjadi objek renungan filsafat ilmu. Masalah-masalah ini mendorong para filsafat ilmu untuk mengkaji kembali asumsi, metode, dan tujuan ilmu pendidikan. Adapun yang B yaitu pendidikan melatih berpikir filosofis. Pendidikan bernilai menekankan berpikir kritis, reflektif, dan etis. Cara berpikir ini mendekatkan peserta didik dan pendidik pada tradisi filosofis sehingga muncul komunitas yang paham dan mampu mengembangkan filsafat ilmu secara lebih sehat dan kontekstual. Adapun yang C, yaitu pendidikan menjadi laboratorium filsafat ilmu. Ketika teori filsafat ilmu, atau misalnya tentang hakikat kebenaran atau nilai dalam pengetahuan, diuji dalam praktik pendidikan, hasilnya memberi masukan bagi penyempurnaan filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan yang kuat secara nilai dan makna menjadi filsafat ilmu bukan hanya teori abstrak, tetapi landasan yang hidup dan relevan. Jadi, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu dengan cara menyediakan masalah nyata, melatih cara berpikir filosofis, dan menjadi arena uji sekaligus mengembangkan konsep filsafat ilmu. Lalu sekarang kita bahas yang nomor 3 ya. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya menggunakan 3 pilar. Yaitu pilar yang pertama, ontologi atau apa hakikatnya, menjaga hakikat manusia sebagai manusia bukan mesin. Contoh, apa arti pintar yang sebenarnya di era AI? Yang kedua, epistemologi atau bagaimana cara mendapatkannya, menjamin cara mengajar sistematis dan objektif. Contoh, lebih baik menghafal atau praktik langsung. 3. Aksiologi. Untuk apa ilmunya? Menanam nilai moral dan karakter. Contoh, sistem zonasi mencerminkan nilai keadilan bagi semua anak. Ketiganya mewujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia, bukan hanya cerdas intelektual, tapi juga berkarakter dan berintegritas. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 4. Penerapan filsafat ilmu terlihat pada penetapan tujuan kurikulum atau nilai, pemilihan isi, apa yang dianggap nyata atau penting, metode pembelajaran, cara memperoleh pengetahuan, dan bentuk penilaian atau cara mengukur pembelajaran. Adapun contoh konkretnya, 1. Kurikulum fokus karakter dan berpikir kritis, yaitu landasan aksiologi atau nilai tujuan pendidikan. 2. Menambahkan muatan lokal atau keterampilan hidup, yaitu landasan ontologi atau apa yang dianggap penting. 3. Menggunakan PBL, diskusi atau pembelajaran aktif, yaitu landasan epistemologi atau pengetahuan dibangun lewat pengalaman. 4. Penilaian portofolio, proyek dan formatif, yaitu menilai proses dan sikap, bukan hanya hafalan saja. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi, saya akan menyimpulkan yaitu filsafat ilmu dan pendidikan menjalin hubungan timbal balik yang saling memperkuat. Filsafat ilmu menyediakan kerangka konseptual dan kritis, meliputi ontologi atau apa yang dipelajari, epistemologi atau bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi, dan aksiologi atau nilai dan etika yang menjaga eksistensi, keilmiahan, dan relevansi nilai dalam praktek pendidikan. Sebaliknya, praktek pendidikan yang bermakna dan bernilai memasuk data empiris, pengalaman reflektif, dan konteks budaya yang menguji, memperkaya dan mengarahkan perkembangan teori filsafat ilmu. Hasilnya adalah pendidikan yang tidak hanya teknis, tetapi juga ilmiah, etis, dan kontekstual, serta filsafat ilmu yang terus berkembang berdasarkan bukti dan kebutuhan nyata dunia pendidikan, sehingga kebijakan kurikulum dan metode pengajaran menjadi lebih koheren,
bertanggung jawab, dan efektif. Baik, sekian penjelasan dari saya, cukup di sini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, semoga bermanfaat.